Kalau kamu merasa HP saya mulai ketinggalan zaman, maka momen akhir tahun ini bisa jadi waktu yang pas untuk mempertimbangkan upgrade. Karena sejumlah brand besar sudah menyiapkan peluncuran HP generasi terbaru dalam beberapa bulan ke depan. Dalam video ini, kami fokus pada 7 HP yang akan segera hadir di akhir 2025, mulai dari flagship, mid-range premium, hingga model yang value for money. Berikut ini 7 HP yang akan rilis Indonesia versi Denso Pro. HP pertama, ada Realme C85 Pro. Vendor smartphone asal Cina, Realme merilis ponsel terbarunya, Realme C85 Pro. Kabarnya smartphone ini menggunakan layar AMOLED 6,8 inci dengan resolusi Full HD+. Layar ini mendukung refresh rate hingga 120 Hz dan tingkat kecerahan puncak tinggi hingga 4000 nits. Di bagian tengah atas layarnya terdapat kamera depan beresolusi 8 megapiksel. Sementara di belakang, Realme C85 Pro dibekali kamera utama 50 megapiksel pada sebuah modul berbentuk persegi panjang, bersama dengan satu lensa lain yang belum disebutkan resolusinya. Soal performa, smartphone ini ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 685 fabrikasi 6 nanometer dengan RAM 8 GB dan dua opsi storage yaitu 128 dan 256 GB. Terdapat fitur ekspansi RAM hingga total 24 GB. Menariknya lagi, HP ini akan dibekali baterai jumbo 7000 mAh dengan fast charging 45 Watt. Sistem operasinya berjalan di atas Android 15 dan beberapa fitur tambahan lain mulai dari Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, dan sertifikasi tahan air dengan rating IP69. Pada varian 8/128 GB, estimasi harganya mulai 4,1 jutaan, sementara di varian 8/256 GB-nya dibanderol kisaran 4,5 jutaan. Link pembelian akan kami update di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. HP yang kedua, ada Nubia V80 Design. ZTE dikabarkan akan memperkenalkan smartphone barunya dengan tampilan menyerupai iPhone 17 Pro. Namanya ialah ZTE Nubia V80 Design yang menjadi penerus ZTE Nubia V70 Design yang hadir pada November 2024. Smartphone ini mengusung modul menonjol berbentuk persegi panjang. Di antara modul kameranya berisi kamera utama 50 megapiksel dengan kamera pendamping, kemungkinan kamera makro atau depth 2 megapiksel dan kamera AI serta LED flash. Sementara layarnya mengusung panel IPS LCD 6,75 inci dan resolusi HD+ 120 Hz, serta kecerahan puncak hingga 1000 nits. Performanya ditenagai chipset Uni SoC T7280 fabrikasi 12 nanometer yang didukung RAM 8 GB bisa ditambah hingga 20 GB dengan fitur RAM dinamis. Untuk baterai, HP ini dibekali baterai 5000 mAh dengan pengisian daya 22,5 Watt. Fitur pendukung lainnya mencakup NFC, pemindai sidik jari di tombol daya, 2 mikrofon, dan Android 16. Untuk estimasi harga di kisaran 1,6 jutaan. Link pembelian akan kami update di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. HP berikutnya ada Poco M7 Plus 5G. Baru diluncurkan di India dan akan tersedia secara resmi di Indonesia. Smartphone ini dikabarkan akan membawa baterai jumbo 7000 mAh dengan ketebalannya yang hanya 8,4 mm. HP ini juga memiliki layar IPS LCD Full HD+ berukuran 6,9 inci dengan refresh rate 144 Hz. Layarnya memiliki tingkat kecerahan puncak 850 nits dan dilindungi oleh kaca pelindung Corning Gorilla Glass 3. Performanya dibekali chipset Qualcomm Snapdragon 6S Gen 3 fabrikasi 6 nanometer yang didukung kapasitas RAM 6-8 GB dan memori internal 128 GB. Di sektor fotografi, Poco M7 Plus 5G hadir dengan pengaturan kamera belakang beresolusi 50 megapiksel dan kamera depan 8 megapiksel. Adapun beberapa fitur pendukung lain yang turut dihadirkan yaitu AI Google Gemini, sertifikasi tahan debu dan cipratan air IP64, side-mounted fingerprint scanner, dan USB Type-C. Pada varian 6/128 GB akan dibanderol mulai 2,4 jutaan dan 2,6 jutaan untuk varian 8/128 GB-nya. Link pembelian akan kami update di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. HP keempat, ada Honor X9D.
dikabarkan akan segera hadir di Indonesia. Honor resmi merilis smartphone terbaru dari lini X series, yaitu Honor X9D. Salah satu daya tarik utama Honor X9D adalah baterainya yang berkapasitas 8300 mAh dengan fast charging 66 watt. Untuk urusan visual, HP ini akan dibekali layar AMOLED 6,79 inci dengan resolusi 1,5K dan dukungan refresh rate 120Hz serta tingkat kecerahan puncak 6000 nits. Pada bagian belakang, Honor X9D membawa modul kamera berbentuk bulat dengan dua sensor, yakni kamera utama 108MP dan kamera wide 5MP. Kamera ini mendukung perekaman video 4K, zoom digital 10 kali, serta stabilisasi gambar OIS. Dapur pacunya sendiri ditenagai Snapdragon 6 Gen 4, serta kapasitas RAM 12/256 sampai 512 GB. Smartphone ini akan menjalankan Android 15, serta mendukung konektivitas modern seperti Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, speaker stereo, dan sensor sidik jari. HP ini akan dibanderol kisaran 6,5 juta untuk varian 256 GB dan 7,2 jutaan di varian 512 GB-nya. Link pembelian akan kami update di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. HP kelima ada Redmi Note 15. Xiaomi merilis trio smartphone kelas menengah terbarunya di Cina pada beberapa waktu lalu, dan salah satunya ialah Redmi Note 15. Mengusung desain yang berbeda dibanding Redmi Note 14, smartphone ini membawa modul kamera belakang yang berbentuk kotak berisi dua buah kamera, yang masing-masing memiliki resolusi 50MP dan 2MP depth sensor. Kedua kamera ini dilengkapi dengan LED flash untuk membantu foto di kondisi minim cahaya. Untuk layarnya, mengusung layar AMOLED 6,77 inci dengan refresh rate 120Hz, serta tingkat kecerahan maksimal mencapai 3200 nits. Pada aspek performa, Redmi Note 15 dikabarkan ditenagai chipset Snapdragon 6 Gen 3 fabrikasi 6 nanometer dengan opsi RAM 8/256 GB. Untuk suplai dayanya akan dibekali baterai 5800 mAh dengan pengisian daya 45 watt. Di antara fitur pelengkapnya yakni NFC, sertifikasi IP66, IR Blaster, speaker stereo, dan HyperOS 2 berbasis Android 15. Untuk harganya akan dibanderol kisaran 3,1 jutaan. Link pembelian akan kami update di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Di HP ke-6 ada Vivo X300 5G. Dunia fotografi mobile di Indonesia kembali dibuat heboh dengan kehadiran Vivo X300 series yang digadang sebagai the king of kamera terbaru dari Vivo. Dalam dua varian yaitu Vivo X300 dan X300 Pro, seri ini menjanjikan pengalaman fotografi profesional dengan kolaborasi bersama Zeiss. Untuk Vivo X300 5G, konfigurasi kameranya terdiri dari kamera utama 200MP, dilengkapi lensa ultrawide 50MP, serta kamera telefoto 50MP Zeiss Apo yang mampu melakukan pembesaran optik hingga 3 kali. Kamera selfie-nya juga naik kelas ke 50MP dengan kemampuan autofokus. Layarnya menggunakan panel LTPO AMOLED dengan dukungan resolusi 1,5K, refresh rate 120Hz serta tingkat kecerahan puncak 4500 nits. Performanya akan ditenagai chipset terbaru dan tercanggih MediaTek saat ini, yakni Dimensity 9500 fabrikasi 3 nanometer dengan kapasitas RAM 12-16GB dan memori internal 256-512GB. Di aspek daya, Vivo X300 dibekali baterai 6040 mAh yang tahan lama, serta pengisian daya 90 watt untuk pengecasan via kabel. Untuk estimasi harga, HP ini akan dibanderol kisaran 14-16 jutaan rupiah. Link pembelian akan kami update di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Di HP terakhir ada Vivo X300 Pro. Ponsel ini akan mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 9500 fabrikasi 3 nanometer yang merupakan prosesor tertinggi di kelasnya saat ini, dilengkapi dengan RAM 16/512GB. Untuk sistem operasi, Vivo X300 akan menjalankan Origin OS 6, antarmuka baru yang dikembangkan khusus oleh Vivo. Di bagian layar, smartphone ini dibekali panel 8T LTPO 6,78 inci beresolusi 1,5K, mendukung refresh rate 120Hz, serta sudah dilengkapi dengan ultrasonic in-display fingerprint sensor.
Di sektor kamera, Vivo X300 Pro akan membawa kamera profesional dari lensa Zeiss wide angle 50 megapiksel. Sementara di bagian belakang terdapat 3 kamera, terdiri dari kamera utama 200 megapiksel Zeiss Apo Telephoto, kamera utama sekunder 50 megapiksel Zeiss Gimbal Grade, dan kamera ultrawide 50 megapiksel. Dengan sistem optik premium dan stabilisasi gimbal khas Vivo, kualitas foto maupun video dijamin lebih detail dan stabil di berbagai kondisi. Untuk harganya, diperkirakan akan dijual kisaran 17,9 jutaan. Link pembelian akan kami update di deskripsi, dan berikut ringkasan spesifikasinya. Itu dia 7 HP yang akan rilis sebentar lagi versi Denso Pro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro, juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.